Oke, sekarang kita berlanjut untuk kelompok B. Lomba kreativitas mewarnai Celmek anak TK Ponorogo terbuka. Memeriahkan Hardiknas dan Hari Anak Nasional tahun 2024 untuk kelompok B. Nah, berikut materinya. Kita lihat dulu gambarnya sebelum kita mengerjakan. Kita lihat dulu gambarnya. Konsepnya adalah di dalam ruangan ya. Sekali lagi konsepnya adalah di dalam ruangan. Jangan sampai nanti di saat mewarnai itu menambahkan gambar. Misalkan ini ada papan ditambahkan seperti tiang kayu, itu tidak boleh ya. Karena ini adalah lomba mewarnai. Menambahkan almari juga tidak boleh. Menambahkan jam dinding juga tidak boleh. Apalagi ditebalkan dengan spidol hitam. Nah, untuk medianya adalah kain ini ya, Celmek ya, berpori-pori, teksturnya kasar. Jadi tentunya sangat perlu ekstra hati-hati dalam mengerjakannya. Untuk krayonnya bebas, tidak ada batasan merek ya. Tidak ada batasan merek, boleh merek apapun. Di sini saya tidak menyebutkan merek krayon. Nah, yuk kita mulai warnai bersama-sama. Pertama saya mewarnai objek-objek manusia dulu. Tentunya dengan warna kulit manusia dulu. Yuk kita mulai. Menggunakan warna gelap terlebih dahulu. Karena cahayanya yang kita ambil nanti cahaya dari arah kiri. Di yang bagian area kanan tentunya gelap. Kasih efek-efek dulu. Efek-efek cahaya gelap. Tangan. Kemudian gurunya juga sama. Mungkin boleh lebih kreatif lagi ya. Tidak harus sama seperti ini ya. Ini saya cuma memberikan contoh warna yang simpel saja. Pengembangannya monggo silahkan dikreasikan sendiri. Untuk warnanya. Nah, di sini perlu saya tekankan bahwasanya di media kain ini tidak seperti di media kertas ya, tidak seperti di media kertas. Kalau di media kertas itu bisa dikerik, tapi kalau di media kain itu tidak bisa dikerik. Jadi tentunya ini perlu ekstra hati-hati ya, membuat pola-polanya jangan sampai salah dalam mewarnainya karena tidak bisa dikerik atau dimotif, membuat motif-motif tidak bisa. Bisanya adalah membuat pola-pola tertentu menggunakan bisa bantuan pensil, tapi jangan menggunakan spidol ya. Nah ini. Oke, kita kasih warna-warna gelap dulu sebagai pencahayanya. Oke, kalau sudah tentu kita menggunakan warna bebas ya, tidak harus seperti ini. Yang penting jangan hijau, jangan merah karena kulit manusia. Nah, di sini sama seperti kelompok A, saya menggunakan krayon yang agak sedikit keras ya, karena kalau menggunakan krayon yang lunak itu nanti cepat habis. Ini boleh di mix ya, di mix nanti untuk krayonnya boleh di mix. Monggo, bagaimana cara mengaturnya? Nah, oke, karena ini cepat habis dan tentunya ini berpori-pori ya, jadi tidak bisa warnanya ini tidak bisa masuk ke dalam pori-pori kainnya ini. Jadi nanti teksturnya seperti streaming itu ya, kotak-kotak. Oke, sudah. Nah, seperti ini. Nah, saya kasih efek cahaya warna terang. Terang menggunakan krayon yang jenis lain. Nah, tekniknya bebas mewarnainya, monggo bagaimana. Nah, seperti ini.
Tidak harus sama ya pengembangannya masing-masing. Oke, setelah itu selesai, barulah mewarnai rambut. Nah, biasanya pada media kertas itu kita menggunakan teknik kerik ya. Tapi kalau di media kain tidak bisa. Coba kita buktikan. Kita pakai motif kerik. Coba dulu ya. Misalkan rambutnya warna kuning ya. Kita tutup dengan warna coklat. Kita eksperimen dulu. Nah, coba kita kerik. Bentar. Nah, ini sangat susah dan tidak menimbulkan motif atau kreasi. Maka dari itu, langkah yang benar adalah kita gunakan warna terserah ya. Ini saya mengambil warna coklat. Ya, ini pori-porinya masih kelihatan. Kita bisa menutup rapat. Oke. Ya, bisanya membuat pola-pola sendiri seperti ini supaya menghasilkan efek rambut. Agak keras. Tetap berusaha. Jangan lupa untuk kreasikan sendiri. Tidak harus seperti ini ya. Oke, sekarang saya mau mengambil warna coklat di atasnya. Nah, menghasilkan efek cahaya. Nah, ini yang uji coba tadi kita tutup. Nah, coba. Tidak bisa dimotif ya, agak keras. Nah, oke. Diulangi lagi karena ini apa namanya susah ya untuk memunculkan warna-warna yang tegas. Nah, seperti ini. Nah, kemudian terakhir saya menggunakan warna, boleh menggunakan warna apa saja ya. Coba saya ambil warna kuning. Digabungkan seperti ini, tekniknya bebas. Oke, kemudian efek warna putih bercahaya. Nah, ini coba contoh simpel saja ya. Kemudian menambahkan warna hitam. Di sini saya menggunakan 3 merek krayon ya. 3 merek krayon untuk mengimbangi, ada yang keras, ada yang lembek ya. Jenis-jenisnya ada yang keras, ada yang lembek, dan itu nanti bisa di mix. Monggo. Nah, ini karena tidak bisa dimotif atau dikerik, maka kita harus pinter-pinter membuat pola sendiri. Nah, nah, boleh dengan bantuan pensil. Pensilnya bisa 8B, 7B, atau pensil yang sudah disediakan pada krayon itu ada itu. Nah, untuk menebalkan garisnya lagi. Oke. Ya, seperti ini untuk rambutnya. Gurat-gurat sendiri, dikembangkan sendiri, monggo. Ya, ini untuk menutupi pori-pori yang masih kelihatan putih-putih ya.
lebih estetik lagi, boleh dimainkan gaya-gayanya, rambutnya, konsepnya. Oke, sekarang kita lanjut mewarnai pada bagian eh sudah muka sudah, sekarang lanjut ke background aja dulu ya, background aja dulu karena mewarnainya enaknya dari atas turun ke bawah gitu. Nah, untuk background tidak boleh menambahkan sekali lagi objek-objek lain seperti jam dinding, almari, dan lain-lain ya, karena ini di dalam ruang. Jangan sampai kita salah mengartikan gambar ini. Pinter-pinter dalam membaca sebuah materi gambar. Nah, di sini berarti dalam ruangan berarti warna dinding. Nah, warna dinding monggo bisa dieksplor, bisa dikembangkan sendiri. Di sini saya menggunakan contoh yang simpel saja. Boleh menggunakan bantuan pensil ya. Bantuan pensil supaya tidak salah. Nah, di sini ada konsep batu bata dan dinding marmer. Boleh bebas ya. Tidak harus sama dengan yang ini. Boleh bebas. Nah, sekarang kita coba untuk yang batu bata dulu. Kalau biasanya batu bata menggunakan tekniknya krek atau motif, di sini saya menggunakan nah ini. Jadi karena tidak bisa dikrek ya. Nah, ini ini masih kelihatan kasar ya, karena memang pori-porinya kain ini kasar, berbentuk strimin, persegi. Model oren muda. Ini tidak menambahkan, ini kreasi saja, kreasi dinding. Oke, kemudian satu lagi di sini sama kita garis dulu untuk dindingnya. Ini pilarnya ya, pilarnya. Ada pilar-pilarnya. Oke, ada pilar-pilarnya. Ini ada pilar-pilarnya. Kemudian oranye muda. Ini sengaja saya percepat ya, mewarnainya sengaja saya percepat. Untuk penghalusannya monggo dihaluskan sendiri. Ini cuma tekniknya saja. Oke, sekarang menuju ke warna kuning. Nah, kini untuk pilarnya sudah jadi, tinggal memberikan kreasi, yaitu kreasi batu batanya karena tidak bisa dikerek ya. Maka kita bikin kreasi batu batanya sendiri. Kita garis menggunakan warna merah dulu. Kemudian kita bikin pola batu bata. Garis. Nah, tidak harus sama ya. Ini contoh simpelnya saja. Pengembangannya sendiri. Tidak harus sama. Ide, kemudian kreativitas itu nanti menjadi penilaian penting dalam lomba mewarnai celemek ini. Nah, kita bikin konsep pilarnya dulu. Jadi seakan-akan ini dalam ruangan kelas ya. Ruangan kelasnya yang ada konsep batu bata dulu. Nah, ini selesai, tinggal kerapian. Karena ini hanya sekedar contoh, monggo dikembangkan, dirapikan sendiri. Nah,
Nah, pilar sudah jadi, kemudian adalah dindingnya ini. Dindingnya ini coba kita mengeksplor warna marmer. Bagaimana cara membuat warna marmer? Kita menggunakan warna coklat ya, warna coklat dulu. Marmernya coba kita bikin di sini. Ya, dari bawah gelap. Di sini saya berhenti di sini ya, karena nanti di bagian bawah dibikin berbeda lagi. Supaya lebih imajinasinya lebih banyak, kreasinya. Ini saya percepat. Intinya penghalusannya monggo dikembangkan sendiri. Ya, ini nanti kita bikin konsep marmer. Ini kalau menggunakan krayon yang lunak mungkin ya habis ya, seperti parut ini ya. Kalau lunak digunakan untuk yang setelah diwarnai saja. Jadi ada apa namanya? Ada dasarannya dulu. Terus krayon yang lunak nanti kelemahannya dia nanti akan ngikut ya, ngikut, hati-hati ya. Ini sudah ngikut, ini mulai menempel di media lain. Hati-hati untuk adik-adiknya, untuk anak didiknya. Saya percepat karena ini sekedar contoh. Nah, bikin konsep marmer ya. Coba. Ini kalau di kertas mungkin ya bisa halus ya. Bisa halus. Ini ekspresif saja ya. Saya mewarnanya dengan teknik ekspresif saja. Oke. Ya, sekarang kita bikin konsep marmernya dengan menggunakan warna coklat lagi. Dinding marmer. Boleh konsepnya wallpaper, yang penting jangan langit ya, itu nanti fatal ya, kesalahannya fatal banget nanti. Nanti bisa-bisa tidak sesuai dengan konsep dari gambar ini. Penting sekali dalam membaca sebuah gambar. Pengembangannya monggo. Boleh motif apa saja, kayu atau mungkin apa itu gedek ya, supaya kesannya lebih estetis, lebih jadul itu boleh, atau lebih modern di ruangan ya, boleh. Ini saya mengambil yang campur saja. Nah, oke. Nah, seperti ini boleh ya. Hati-hati dengan warna hitam ya. Kalau mengenai ini bisa mengeplak pada media-media lain.
Nah, ini licin ya, ini licin, kainnya licin. Nah, kainnya tidak meresap ya ini ya. Ini boleh untuk konsep marmernya seperti ini. Supaya lebih tampilan berbeda saja ya. Biar ada pengembangan. Nah, oke, yang satunya sama berarti ini pilar, pilar, pilar dinding terus dinding lagi. Pilar dinding, pilar dinding. Sama caranya tekniknya langsung saya warnai. Ini untuk teknik cepatnya saja ya. Satu warna saja. Langsung kita pola. Tidak harus sama. Intinya tidak harus sama dengan contoh di sini. Pengembangannya sendiri. Oke. Nah, warna putih sebagai efek cahaya penting sekali. Oh iya, perlu kita ketahui bahwasanya dalam mewarnai nanti warna putihnya harus kena krayon ya, jangan sampai warna putih asli kain. Jadi apapun itu bentuknya, warna putih ya, itu harus warna krayon ya. Jangan sampai putihnya dibiarkan warna kain, itu akan mengurangi daripada penilaian. Itu artinya ada yang mengatakan belum diwarnai ya, ada yang mengatakan belum diwarnai, ada juga yang sudah namun dengan pandangan berbeda. Oke, nah sekarang yang bawah ya, yang bawah ini masih tetap dinding nih. Ini masih dinding. Yang kena kotor itu bisa dibenahi ini untungnya ya. Nah, oke. Nah, selanjutnya adalah bagian dinding bawah kita bikin batu. Ya, kita bikin batu saja biar lebih kreasi, biasanya lebih mantap. Nah, ambil warna abu-abu di pola pada bagian bawah dulu. Kita garis, kita bantu garis. Jangan pakai spidol ya. Biarkan seperti ini. Bahkan ini ada garis yang belum nyambung aja ini bisa pakai pensil ya, pakai pensil. Tegaskan pakai pensil nanti. Dulu, kemudian abu muda. Hati-hati. Nah, ini saya percepat. Ada kurang lebihnya kasar halusnya, yang penting nanti dikembangkan sendiri. Ini agak sedikit keras ini kerahnya ya, supaya cepat. Nah, akhir putih. Putihnya jangan dibiarkan putih, harus diwarna menggunakan krayon. Oke, sekarang kita mulai pembuatan polanya. Bantuan pensil garis. Nah, ini pensil yang sudah tersedia di krayon ada. Bantu untuk penggarisan. Nah, oke. Untuk menebalkan objek-objek lagi juga bisa. Nah, kita bikin pola batu. Jadi biar lebih beragam dan lebih kreasi ya. Seperti ini. Maaf, ini saya percepat untuk prosesnya. Nah, nanti biar cepat selesai. Pengembangannya sendiri saja. Intinya maksudnya
dan tujuannya jelas, dipahami itu semuanya. Bahwasanya karena ini bebas alatnya ya, itu boleh dikreasikan seperti ini. Nah, yang penting satu, setelah selesai nanti jangan di-spray atau disemprot, karena kenapa? Ada yang mengatakan beberapa pandangan juga itu mengatakan akan merubah dari kadar warna itu sendiri. Kalau merubah berarti sudah tidak murni, kan? Kalau merubah warna, ya kan? Biasanya warnanya keren seperti ini, kalau kita spray lebih mengkilat. Nah, artinya itu akan merubah dari kadar atau kemurnian warna itu. Tuh, ada yang mengatakan seperti itu. Nah, coba ya, karena kita di dalam zona yang hati-hati, ya maka tidak perlu di spray. Penting ini marmernya sudah jadi, dindingnya lebih kreasi ya. Tidak, tidak yang warna-warna, ini lebih klasik aja, mainnya ke klasik saja ini saya. Kembangannya sendiri monggo. Intinya bebas boleh seperti ini maksudnya ya. Bebas. Yang penting tidak menambahkan gambar jam dinding, almari, vas bunga, no ya. Tidak. Karena kita menghargai yang namanya gambar ini ya, menghargai kemurnian gambar ini. Menghargai yang namanya mengapresiasi penggambarannya, karena temanya bukan menambahkan gambar. Temanya adalah mewarnai. Jadi, maksudnya dari pembuat gambar ini sudah tertuju, yaitu konsepnya adalah pembelajaran di dalam kelas, di dalam ruangan ya. Monggo terserah konsepnya kelas bagaimana. Saya perjelas ini. Tidak bisa dikerik karena ya, tidak bisa dikerik. Maka konsepnya seperti ini. Menggunakan bantuan pensil untuk membuat pola-polanya. Nah, kalau ditambahkan dengan seperti ada yang mengatakan pakai tip X itu bagaimana? Ya, kalau tidak over ya nggak masalah sih, nggak apa-apa ya. Pakai tinta putih itu ya. Pakai, ada yang mengatakan itu apa namanya? Tip X, tipu ya. Silahkan, monggo. Yang penting tidak over dan warnanya harmonis gitu aja ya. Sementara sampai sini kita lanjut ke papan tulis. Papan tulisnya ini sedang menunjukkan huruf A artinya apel ya. Pembelajaran A artinya apel. Kita bikin papan tulisnya dulu. Oke. Warnanya biar tidak sama, biar berbeda dengan papan tulisnya yang dindingnya bawah, maka saya kasih sentuhan warna yang lebih tua dulu. Beda dari bawahnya. Ini polanya boleh bebas ya. Oke, tulis, jangan dibiarkan putih polos, jangan dibiarkan warnanya putih polos kak, kain ya, kasih efek-efek sendiri. Ini saya menggunakan 3 merek krayon, satu pun boleh, tapi kebetulan saya punyanya 3. Jadi ini bolehkan. Oke, nah selesai, tinggal membuat frame-nya papan tulis, satu sentuhan saja dengan warna coklat. Pas ya, ini diulangi karena agak sedikit kasar nih kainnya. Nah, sekarang A. Oke, A. Bagaimana cara mengatasinya? Ini mungkin kertasnya ini ya. Huruf A-nya ini kita kasih hijau. Buah ya, hijau buah apel.
Oke, kemudian untuk kertasnya ini monggo, mohon maaf sekali lagi untuk kehalusan monggo dihaluskan sendiri. Ini hanya saya sebagai contohnya saja ya, contoh saja. Oke, sudah. Sekali lagi boleh menggunakan bantuan pensil untuk menajamkan garisnya. Karena hilang, terus terang ini hilang ya. Karena kain ya, beda dengan kertas. Kertas pun juga yang ada yang hilang ya, tertutup kadar dari krayon itu macam-macam ya, macam-macam. Tebalkan ini. Oke, jadi dari atas jadi, sekarang turun ke bawah ya. Untuk bajunya monggo silahkan apa ya, terserah ya untuk bajunya ya. Coba bajunya yang ini saya coba kasih warna nila saja. Hanya warna nila dulu. Untuk bajunya berarti saya menggunakan warna ungu muda. Ini kita sama-sama belajar ya, kita sama-sama belajar. Boleh pengembangannya boleh sendiri. Nah, ini uniknya di kain itu seperti ini ya, bisa tumpuk-tumpuk karena ini kalau tidak didasari dulu susah ini. Makanya saya dasari warna muda dulu supaya warnanya efeknya itu lebih tajam, tidak kemana-mana. Nah, saya kasih dasaran dulu. Oke, udah. Nah, sama ini apa? Backgroundnya kita samakan. Seakan-akan ini menunjukkan dengan kertas yang sama ke sini ya, ditunjukkan. Jadi saya bikin sama. Putih, white. Agak keras ya ini, agak keras. Agak keras ini kayaknya. Wah, apel. Apel ada yang merah ya, ada yang hijau. Ini apel hijau saja. Apel hijau. Oke, tebalkan ulang supaya objeknya lebih jelas. Karena tidak bisa dimotif kerik ya. Ini kita bikin efek sendiri, efek cahaya. Oke, sudah. Tajam ditajamkan supaya objeknya jelas.
Oke, sudah. Sekarang menuju ke celana ya. Inilah berarti cocok digabungkan dengan warna biru. Biru muda. Efek cahaya dengan warna putih. Oke, sudah. Sekarang menuju ke area yang kursi ya. Kursi saya mengambil warna coklat saja. Nah, mohon maaf, ini saya sekali lagi mohon maaf saya percepat ya. Warnanya sudah selesai. Nah, sini sudah selesai. Sekarang menuju ke bagian yang laki-laki, ini anak laki-lakinya ya. Bebas warna bajunya ya, tidak harus seperti ini, bebas. Sekali lagi mohon maaf, bebas. Nah, hijau. Sama tekniknya dengan mewarnai di kertas, cuma bedanya ini lebih kasar, lebih keras gitu ya. Keras. Nah, boleh tidak seperti ini, boleh ya, ini bebas saja, ini bebas saja ke pengembangannya sendiri. Dan setelah semuanya selesai, mewarnainya sudah selesai, langkah selanjutnya yang terakhir adalah finishing, yaitu menebalkan objek-objek gambar supaya garisnya menjadi lebih tegas ya, menggunakan pensil atau pensil 8B atau pensil yang sudah disiapkan pada krayon sudah ada. Nah, anggap aja ini sudah ditebalkan semuanya dan selesai sudah. Ya, monggo silahkan berkreasi, silahkan bereksplor. Salam kreasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.